yang di garis bawah. Mana garis bawahnya? Ini garis bawahnya manual dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, kalau di smart skill itu kadang-kadang ada no errornya, bahkan ada double errornya juga. Kenapa? Yang error yang bikin soal. Nah, begitu kan. Maka di soal nomor 11 ini kita akan mencoba mencari temukan kata atau frase yang salah. Ingat, di sini memang instruksinya nggak suruh nyari satu ya, nggak. Kebetulan. Tapi kalau real TOEFL, kalau teman-teman yang sudah punya experience TOEFL pasti udah tahu. Jadi yang suruh cari kesalahan cuma satu aslinya. Tapi kebetulan kalau ada dua ya kita akan bahas. Kalau nggak ada juga akan kita sampaikan juga. Nah, kalau di soal nomor 11 ini kalau kata ke ordinary person ini no error. Baik. Ini Kak Kim Yang Mi adalah yang A. Terus kemudian di sini Kak Hai adalah are used. Alright. Baik. Nah, di sini. Nah, ini bagian yang unik di soal nomor 11 ya teman-teman. Di sini kalau seandainya ada kata-kata used, tapi belakangnya ada were. Nah, gimana tuh ceritanya? Nah, jadi begini. Sebelum saya lebih jauh mencari kesalahan yang mana, saya breakdown dulu satu persatu ya. Jadi di sini, ini kan sudah ada subjek. Nah, predikatnya yang mana? Yang used in laboratory atau were poke, predikat utamanya. Nah, kalau di kasus ini, predikat utamanya justru adalah were poke. Di sini. Nah, kenapa demikian? Karena used in laboratory ini adalah reduced clause. Yang mana reduced clause ini menerangkan si equipment-nya. Berarti equipment yang dipakai di laboratori dibeli dari Jerman. Nah, konteksnya itu begitu. Nah, karena posisinya di sini peralatan yang digunakan di laboratori itu adalah satu kesatuan atau lebih tepatnya used in laboratory di sini menjelaskan si equipment, maka B-nya tidak salah. Maka di sini sudah tepat. Nah, yang salah yang mana? Kalau from Germany juga nggak masalah karena itu mengarah pada suatu tempat. Yang salah justru ada di sini Kak. Ada equipments pertama. Berarti itu mengimbas pada kata kerjanya juga. Di sini juga salah. Lah kenapa kok di situ salah? Kenapa nggak dibenerin aja Sir? Ya karena begini Kak. Di konteks equipment itu kenapa salah? Kenapa tidak menggunakan S? Karena dia kategorinya adalah uncountable, Kak. Nah, jadi di sini tuh uncountable. Uncountable gimana maksudnya? Uncountable adalah salah satu jenis kata benda yang kategorinya tidak bisa dihitung. Loh, equipment itu nggak bisa dihitung, Sir. Kita ngomongnya equipment ya. Peralatan itu berarti banyak. Beda dengan tools. Kalau tools itu literally adalah peralatan untuk istilahnya kayak obeng dan sebagainya. Tapi kalau equipment itu banyak kategorinya, bahkan itu tidak bisa dihitung saking banyaknya gitu. Ibaratnya kita harus ngumpulin dulu tuh. Nah, karena dia uncountable, kategorinya juga berubah. Kalau uncountable itu selalu subjek tunggal atau singular, maka itulah kenapa di sini nggak pakai were, karena di sini were untuk jamak, maka di sini harus diganti dengan was. Nah, jadi yang salah ada di dua tempat. Pertama, ada di equipment. Yang kedua, ada di were-nya. Jadi ingat, subjek tunggal itu harus dengan was, bukan dengan were. Sekali lagi, equipment adalah uncountable. Jadi nggak bisa dibuat jamak begitu. Pagi KN, welcome back to live-nya Smart Skill. Tadi Kak Jewel Gallery tanya, bukan from in Jerman. Ya salah dong Kak. Kalau from aja, in aja. Dan kalau mau pakai in berarti harus made. Was made in Germany. Nah, itu baru cocok. Jadi beda ini ya, paralisasi ya. Jadi istilahnya ada pasangannya sendiri juga. Kalau in Germany itu kurang tepat. Jadi kalau were poke in Germany kurang tepat karena poke itu dibeli. Kalau dibeli dari, kalau dibuat di. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi ingat bablas angin nih. Bener, bablas S-nya gitu kan. Jadi pilih salah satu. Kita lanjut ke soal nomor 12 sekarang. Di soal nomor 12 untuk pilihan jawabannya saya tarik dari A-nya di sini dulu. Kemudian ada have, ada to submit, kemudian ada registration form.
Nah, di sini kalau kata teman-teman di soal nomor 12 itu yang salah adalah B-nya. Nah, kebetulan nomor 11 tadi kita dapat alasan kenapa jawabannya 2 karena itu tadi memang ada yang salah, equipment harusnya tunggal. Nah, di sini jelas-jelas ada partisipan jamak. Berarti apakah di sini juga harus dibuat jadi tunggal? Tidak. Jadi partisipan di sini memang terhitung jamak, teman-teman. Jadi tidak perlu pakai s. Tidak perlu menghilangkan s lebih tepatnya. Tapi di sini kita tetap menyesuaikan dengan yang di sini, karena yang salah di sini. Nah, kenapa kok salah? Karena begini konsepnya. Jadi kalau ada each of di sini, justru dia membuatnya jadi tunggal. Ibarat kata ini bungkusnya. Jadi each of di sini adalah pembungkus. Kalau kita beli, saya sebut mereknya Ciki gitu ya. Jadi kita beli Ciki kan nggak beli isinya doang. Bu, beli isi cikinya 50 kan nggak mungkin dong. Kita belinya kan tetap, Bu, beli ciki sebungkus. Nah, kayak gitu. Jadi ada each itu justru malah membuatnya jadi tunggal. Nah, ini adalah pembentuk tunggal walaupun isinya jamak gitu. Kalau nggak ada each of, baru jawabannya bener have. Gitu ceritanya. Jadi karena di sini subjek tunggal, seperti biasa, ingat ST, ingat S, ada unsur S-nya. S teh was, S teh has, ada S-nya. Jadi ingat subjek tunggal pasti ada S-nya. S teh pasti S, gitu. Oke, 12 beres. Kita lanjut ke soal nomor 13 sekarang. Di soal nomor 13 di sini saya cari dulu. Oke. Ini berarti tak balik, ini berarti ini yang A, ini yang B. Terus di sini ada yang C dan ini ada yang D. Baik. Nah, di sini di soal nomor 13. Untuk A-nya has launched, B-nya several new policies, kemudian yang C-nya ada to support, yang D-nya small businesses. Nah, di sini kalau kata Kak ordinary percent, ini yang head, Kak Brian juga yang A. Gitu. Oke. Di sini berarti teman-teman ada juga yang jawab D. D itu small businesses ya. Oke, head launch. Kak Kim sama dengan Kak ordinary percent ya. Baik. Jadi di sini kebetulan ada trigger apa? Kok teman-teman kok nyalahin yang 13 gitu kan ya? 13 kok yang A. Nah, di sini tuh konteksnya kalau yang lain, saya fokus ke yang lain dulu ya, karena kebanyakan kan teman-teman jawabnya yang A. Kalau di sini ada several new policies, ini jamak karena several memang mengarah pada jumlah yang lebih dari satu atau beberapa. Terus kemudian to support, ini nggak masalah karena memang ada transisi tujuan. Terus small businesses, kalau small businesses pakai jamak nggak apa-apa karena mengarah pada bisnis-bisnis kecil. Nah, triggernya karena di sini. Nah, di sini ada Kak Ens dan juga Kak Duno yang bilang karena ada last year. Jelas kalau ada last year, ini literally punya kategori tenses yang jelas. Apa dia? Kalau ada last year berarti dia adalah simple past, which is kalau pakai simple past berarti dia harus menggunakan kata kerja bentuk kedua, kan begini. Nah, karena dia harus menggunakan kata bentuk kedua, maka kehadiran has di sini tidak diperlukan. Maka di sini cukup dihapus saja. Jadi kita cuma ngambil launch-nya saja, maka otomatis dia gugur fungsinya jadi verb 3 karena tidak ada pasangan has. Maka jawabannya yang A, tetap yang A. Gitu. Oke. Terus di sini ada pertanyaan, bedanya several sama some itu apa? Kalau some itu banyak, beberapa sih, bisa diartikan beberapa. Several itu juga diartikan sebagai beberapa. Cuma untuk some itu bisa countable, uncountable. Kalau several itu setahu saya punya countable saja, gitu. Jadi bedanya cuma di situ aja. Oke, berarti di situ di soal nomor 13 berarti sudah beres untuk soal itu. Nah, oke ya. Berarti di sini saya lanjut ke soal nomor 14. Di soal nomor 14 saya garis bawah terlebih dahulu. Ini ada A, ini ada B, di sini ada C, di sini ada D. Nah, oke. Di sini ada Kak Tokonya Nila, Kak Duno, Kak Bursum, jawabannya adalah yang A. Kenapa demikian? Ini mostly teman-teman jawabnya adalah yang A. Oke, walaupun di sini pakainya present, ini pakainya present loh ini wishes loh.
Iya kan? Kata kerja di sini kan mengarah pada wishes-nya. Present di sini. Sorry, tak ganti warna dulu. Oke. Ada could jadi mesti verb 2. Lah wish-nya pegadaian. Loh, enggak lah. Kan enggak ada yang mau utang piutang kok pegadaian. Wish ganti if. Oh, wish-nya ganti if. Pegadaian lagi. Ya, oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14 di sini. Jadi di sini itu dia berharap kalau dia itu tahu jawabannya, jadi dia bisa membantu temennya. Nah, dia kan berharap pakainya di sini could. Tadi udah bener. Jadi analisa dari yang dibuat sama tadi ini ya, ordinary person ya tadi ya. Nah, di sini itu ada could, bener. Nah, ada konklusi could kebetulan. Nah, walaupun di sini wish, justru karena ada kata-kata wish ini, maka ada aturan yang harus diikuti. Wish ini digunakan untuk konsep wish atau subjunctive wish lebih tepatnya. Jadi kalau ada kata-kata wish seperti ini dalam bentuk apapun, mau dia itu singular maupun plural untuk subjeknya, maka dia diikuti untuk jadi subjek plus verb 2. Nah, jadi otomatis di sini nggak bisa dijawab knows. Di sini harus dijawab dengan kneu. Karena dia adalah verb 2, dalam bahasa pronunciation-nya adalah knew gitu ya, sama halnya dengan baru cara bacanya. He knew the answer, bukan he knows gitu ya. Jadi jawabannya adalah karena alasan ini gitu ya. Oke. 14 beres. Ke soal nomor 15 sekarang. Ini adalah saya bilang ini 15 adalah setengah ya dari soal yang kita bahas di pagi hari ini. Boleh direkam upload ya, Sir? Ini sebenarnya ada recapnya Kak, tapi memang kita nggak upload dulu karena kita simpen di servernya dulu sampai the day come. Wis. Jadi nanti tetap ada Kak, insya Allah ada kesempatan nanti kita akan saya kasih tahu kalau sudah dirilis di mana gitu, kita akan infokan. Tapi sementara ini memang kita belum upload di mana-mana. Kita simpen di servernya kita insya Allah. Gitu. Oke. Di sini kalau kata teman-teman yang salah ada yang B, ada yang C gitu ya. Oke, cepet launchingnya Sir. Amin, doakan ya. R ganti is, R-nya ganti is. Kenapa demikian? Jelas ya. Kalau di sini tuh di soal nomor 15 definitely adalah berkaitan dengan hampir sama dengan soal nomor 11 teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata unique way gitu ya. Unique way, bukan unique wedding, sorry. Lebih tepatnya ada kata unik gitu kan. Yaitu adalah ada news. News di sini tuh pakai S. Tapi di situ bukan berarti dia jamak, bukan. Melainkan di sini mengarah pada uncountable juga. Sama halnya dengan soal nomor 11. Nah, karena di sini uncountable berarti dia subjeknya subjek tunggal, maka otomatis about the economic crisis ini juga sama halnya dengan use in laboratory. Dia berfungsi sebagai tambahan. Walaupun mereka punya tendensi yang berbeda. Yang satu adjective clause di sini hanya berfungsi sebagai preposition gitu ya. Maka dari itu di soal nomor 15 di sini yang salah adalah yang C, karena subjek tunggal pasti ada S-nya. Kan di sini ada S lagi. Nah, di sini subjek tunggal has, subjek tunggal was, subjek tunggal is, semua ada S-nya. Subjek tunggal itu pasti mengandung S. Gitu ya. Jadi subjek tunggal S teh, ingat S teh, ingat S gitu ya. Baik, 11 sampai 15 beres. Ini adalah setengah dari materi yang kita bahas di pagi hari ini. Maka saya izin mengingatkan buat teman-teman semuanya, jangan lupa dibantu tap-tap. Kalau teman-teman berkenan juga boleh dibantu share dan follow. Terima kasih. Saya lanjut ke soal nomor berikutnya, di soal nomor 16. Di soal nomor 16 di sini ada yang D-nya ini dulu supaya gampang saya nariknya. Terus ada C-nya but no suspect. Ini yang C, yang gimana nih ceritanya yang B-nya? Oh, ini B, ini yang A gitu. Nah, jadi unik. Oke. Di
soal nomor 16 di sini isnya diganti. Isnya diganti. Kenapa kok isnya diganti? Kan polisnya nggak pakai SK. Iya kan? Di soal nomor 16 berarti kan udah cocok ya. Nah, di soal nomor 16 itu karena the police itu plural. Ya, betul. Kalau mau dihitung tunggal gimana? Ya police officer boleh, nggak usah pakai S tapi officernya. Atau pakai policeman, policewoman juga boleh. Itu juga dihitung tunggal. Nah, sedangkan untuk polisnya ini mengacu pada keseluruhan. Kok tak silang yang isnya? Polisnya maaf. Ini maksudnya adalah plural, maksud saya. Subjeknya subjek jamak. Plural. Ya Allah. Nah, maksud saya mau kasih tanda itu, mata kasih warna merah. Nah, jadi salah jadinya. Nah, karena di sini subjek jamak, maka di sini dihitung ar. Nah, jadi karena SJ. Kalau SJ pasti ada E-nya. Nah, maka jawabannya adalah yang ar. The new policer, the new police. Mungkin kalau the new police, polisi-polisi baru ya mengarahnya. Tapi kalau mau pada seorang baru ya a policeman atau a policewoman, a new policewoman. Nah, itu baru cocok. Kalau polisi-polisi baru mah ya a new police ya jamak, plural itu sama. Gitu. Sebenarnya tergantung dari konteksnya juga. Gitu. Polisi-polisi baru kan kalau memang angkatannya barengan kan bisa jadi banyak juga. Nah, ini kalau ini yang A, ini yang B, ini yang C, ini yang D. Nah, 17 ini Kak ordinary percent no error. Kalau Kak Kim yang Mi ini yang A. Terus Kak Bursum yang B. Wah, beda-beda ini. Hapus about. Ini Kak Duno juga yang B. Loh, nggak boleh toh Kak? Nggak boleh. Jadi di sini begini teman-teman, kalau discuss itu memang tidak bersama dengan about. Loser lah, tapi kalau di percakapan informal kok boleh. Kalau percakapan mah boleh-boleh aja. Kalau percakapan loh ya, tapi aslinya kalau di grammatical atau standardized English, discuss itu nggak perlu pakai about. Discuss mau diskusi ya langsung aja diskusin apa gitu. Jadi di sini the student discuss the environmental issues yesterday. Jadi tidak perlu pakai about gitu. Jadi langsung transitif itu langsung begitu. Karena dia langsung ke objeknya aja, nggak usah langsung ke preposisi. Nanti kalau seandainya mau dibikin pasif boleh sir. Kalau mau dibikin pasif ya nggak masalah. The environmental issues are discussed by the students. Tapi tetap nggak pakai about. Nah gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi di sini cocok. Jangan salah yang B gitu. Hapus saja gitu ya. Ini dihapus. Jadi langsung verb. Jadi tak kasih keterangan di sini. Ini adalah main verb langsung langsung ketemu dengan do atau direct object. Jadi langsung do atau direct object aja. Karena di sini masuk kategori main verbnya adalah transitif gitu ya. Transitif. Bukan sensitif ya, kalau sensitif beda lagi tuh. Gitu. Oke, nomor 17 beres. Kita lanjut ke soal nomor 18. Di soal nomor 18, jam segini udah sampai 18. Luar biasa. Oke, di sini ada nor his staff, ada R, ada D-nya yang ini, C-nya willing to accept the responsibility. Transitif itu apa? Transitif itu adalah kata kerja yang butuh objek, Kak. Gitu. Jadi di situ adalah transitif namanya. Kayak contoh adalah I eat meatball. Nah, itu jadi transitif karena dia menerangkan itu. Ini soalnya subjeknya singular his staff. Oke. Jadi konteksnya nomor 17 itu kalau transitif butuh objek. Kalau ibarat kata the student discuss apa kan nanggung ya. Nah kayak gitu. Jadi ibarat kata harus ada diselesaikan kalimatnya.
Oke, di soal nomor 18 di sini kalau kata-kata teman-teman juga yang B ya. Oke, baik. Jadi di sini tuh kalau ada neither nor, sekali lagi buat teman-teman mohon maaf, sepengetahuan saya kalau neither nor itu yang dihitung subjek terakhirnya. Jadi bukan selalu tunggal ataupun bukan selalu jamak. Yang selalu tunggal itu neither of. Beda ya? Beda itu. Neither of sama neither subjek plus nor plus subjek lagi, beda. Oke. Nah, karena di sini staffnya itu tunggal, ya di sini ya. Maka di sini karena tunggal, jadi otomatis are tidak tepat. Di sini harus diganti dengan is. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Gitu. Walaupun secara arti tidak satupun di antara manajer ataupun staff itu seolah-olah tunggal. Iya, kalau di arti mah begitu, tapi secara aturannya beda gitu. Bisa kalau di staff, soalnya staff itu jamaknya ya staff ya, nggak ada staff pakai S, tahu saya. Jadi staff itu plural sama singularnya ya sama aja, staff. Tidak bisa dibentuk jadi staff pakai S gitu. Oke, nah di sini berarti 18 beres. Karena dia itu kolektif kalau setahu saya, kolektif noun, jadi mengarahnya pada tunggal gitu, satu kesatuan, hampir sama kayak komite gitu, itu tunggal juga. Nah di sini ini yang D, ini yang C, ini yang B, ini yang A. Waduh, ya udah nggak apa-apa lah, ini yang D, terlanjur. Oke, mostly teman-teman di sini jawabnya adalah yang B. Karena memang because tidak bisa diikuti because of memang tidak bisa diikuti subjek predikat. Maka jawaban yang salah yang mana? Ya jelas, the project ditunda karena kekurangan dana yang dialokasikan, kan begitu kan. Nah, di sini tuh sebenarnya ada dua alternatif kesalahan teman-teman. Pertama, kalau teman-teman mengarah pada kekurangan dana, ini kemarin kan ada insufficient fundings ya. Ada yang pakai S, ada yang enggak, tapi ini fund beda. Nah, kalau teman-teman mau menekankan pada fungsi kekurangan dana, sebenarnya were allocated ini bisa dihapus. Jadi tetap boleh pakai because of. Jadi itu boleh. Jadi konteksnya seperti itu, boleh. Jadi ibaratnya beres. The project was delayed because of insufficient funds. Jadi di sini D-nya hilang. Tapi kalau teman-teman nyalahin yang B karena posisinya itu ada off-nya, maka otomatis the project was delayed because insufficient funds were allocated. Itu juga boleh. Kalau because of insufficient kurang nggak? Karena insufficient itu kata sifat. Jadi kalau kata sifat, dia harus menerangkan kata benda. Kata benda apa? Dana. Jadi kalau because of insufficient apa dulu? Karena kata keterangan itu, atau lebih tepatnya, kata sifat lebih tepatnya, itu harus menerangkan. Ya maksudnya insufficient, oh ya boleh. Jadi gitu. Jadi ini ada dua alternatif ya. Pertama, hapus ini hapus, boleh. Maka D-nya yang salah otomatis. Ini D yang salah. Atau di sini, atau ini alternatif keduanya, ALT kedua bisa hapus yang ini. Nah, ini ALT-nya adalah hapus yang off. Ini milih salah satu. Nah, milih salah satu. Ini milih salah satu. Karena kebetulan memang konteksnya di sini insufficient funds, ada were, walaupun di sini D-nya semula di tengah-tengah, tapi kalau di sini kan nggak mungkin allocatednya ada yang disalahkan kan. Gitu. Jadi konteksnya ada dua. Insufficient artinya apa? Insufficient itu artinya kekurangan, nggak? Kurang.
Jadi di situ boleh. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama bisa yang B, bisa yang D. Bisa dua-duanya. Karena itu memungkinkan untuk disalahkan keduanya. Tapi pilih salah satu. Kalau mau pakai because of berarti otomatis menghapus yang D. Kalau mau pakai because berarti otomatis off-nya yang hilang. Jadi konteksnya seperti itu. Kalau diganti due to gimana, Sar? Kalau diganti due to otomatis ya due to insufficient funds. Jadi tidak perlu pakai were allocated. Itu aman. Karena sejatinya due to dan juga because of itu punya tempat yang sama. Artinya dia diikuti oleh non phrase dan fungsinya mereka bukan menjadi konjungsi tapi jadi preposisi. Gitu ya. Oke, berarti nomor 19 beres. Baik, kita ke soal nomor 20 sekarang. Di soal nomor 20 di sini ada ini ada D, ini ada C, ini ada B, ini ada A. Oke. Nomor 11 ada dua jawabannya ya, Sar. Ya, 11 sama nomor 19. Kalau 11 memang literally ada dua, tapi 19 ini milih salah satu, Kak. Karena kalau dibuat salah dua-duanya nggak masuk semua konteksnya jadinya. Oke, nomor 20 di sini rata-rata teman-teman ada yang di B, ada yang di C. Baik. Jadi di sini nanya belajar bahasa Inggris harus tahu artinya dulu atau grammarnya dulu. Kalau saya sih lebih ke sini, Kak. Kalau masalah grammar ya tergantung mau dipakai apa dulu. Kalau mau dibuat omong, mesti speaking gitu ya, much better tahu artinya dulu. Tapi kalau di grammar itu tahu polanya dulu. Kalau saya milih antara tahu kosakata atau tahu grammar, saya mostly lebih suka bilang ketahui pola sama kosakata. Pola itu belum tentu grammar ya. Pola itu ibarat kata, oh ini tambah ini ya. Itu seperti aturan dasar grammar memang. Gitu. Jadi memang dua-duanya dibutuhkan. Jadi kalau disuruh milih agak susah kalau saya. Tapi kalau mau fokus ke speaking, ke artinya dulu aja. Itu bisa. Karena kalau ngomong itu teman-teman langsung bisa praktek dan itu bisa langsung buat kerja gitu. Oke, nomor 20 sekarang. Di sini tuh apa jawabannya? Jadi di sini tuh unik ya. He suggested that she studies harder if she wants to pass the exam. Conditional sentence cocok. Iya kan? Conditional sentence itu di sini masuk. Dan di sini menggunakan kata-kata studies juga. Nah, berarti di sini tidak perlu pakai will. Lah, kenapa, Sar? Kan ada if-nya. Nah, tapi masalahnya di sini ada coverage material yang lain. Jadi ini materi ditimpa materi yang lain. Apa kata-katanya? Di sini ada istilah suggested ketemu dengan that. Yang mana kedua pola ini mengarah pada saran. Saran antar hubungan subjek satu dan subjek kedua. Maka di sini ada istilah mandatif. Nah, kalau ada mandatif seperti ini, maka otomatis besar kemungkinan di sini tidak bisa diikuti studies, melainkan justru study tanpa S. Begitu. Loh, Sir, lah katanya subjek tunggal ketemunya S, kok malah disalahin? Iya. Karena apa? Ini mandatif. Mandatif adalah pola kalimat khusus di mana dia punya kekhususan, saking khususnya dia punya pola sendiri. Nah, gitu. Jadi mandatif itu memang literally bentuknya tidak akan sama dengan pola normal. Which is itu yang saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan ketika mengerjakan TOEFL sebelumnya. Karena saya tahunya harusnya di sini nggak paralel karena ini suggested. Berarti di sini normal studied supaya paralel dengan yang depan. Tapi ternyata setelah saya kaji ulang, saya tanya-tanya dan sebagainya, saya baru tahu ternyata ada pola yang saya belum pernah pelajari waktu kuliah maupun SMA dulu, namanya mandatif, dan itu di TOEFL ada gitu. Jadi di situ namanya adalah mandatif subjunctif. Atau kalau mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama subjunctive mood. Nah, mandatif itu anak dari subjunctive mood itu. Gitu. Oke. Lanjut. Nomor 20 sudah. Nomor 19 mana yang dilingkari? Ya bisa antara B atau C, B atau D, Kak. Itulah kenapa di sini saya checklist. Karena apa? Ini milih salah satu. Ini keterangannya. Milih salah satu di antara ini atau yang ini, yang D, B atau D. Gitu. Kalau di sini B jelas.
Lanjut di soal nomor 21 sekarang. Di soal nomor 21 di sini ada yang A, ini ada yang B, ini ada yang C, ini ada yang D. Oke. Nah, di sini jelas kalau 21 itu hampir sama aturan dengan nomor 11 dan nomor 15, bahwasanya di sini ada kata-kata information. Yang mana kategori information itu juga uncountable. Jadi di sini itu tidak bisa bertemu dengan S justru. Karena dia sudah uncountable. Ini ada uncountable. Otomatis dia membentuk subjek tunggal, maka yang salah adalah yang A plus yang D gitu. Kenapa demikian? Otomatis di sini aturan kayak nomor 11. Jadi karena apa? Ya karena di sini were. Karena information kan tunggal kata, uncountable kan. Berarti di sini juga kita salahin. Di sini harusnya jadinya was. Aturan sama dengan nomor 11. Maka subjek tunggal harusnya bersama dengan was. Yang salah dua nomor. Kalau newser tunggalnya apa? Ya tunggalnya news. Jamaknya apa? Ya news. Some news jadinya. Nah, iya some news bisa. Gitu. Nah, jadi tetap apapun yang terjadi dalam konteks di sini jelas, gitu ya. Walaupun pakai was tetap bermakna jamak ya, enggak. Tunggal, tetap tunggal di sini. Information di situ itu karena dihitung satu kesatuan. Jadi dia itu tidak terhitung jamak. Gitu. Halo Kak Newspaper, welcome back to Live Smart Skill ya. Nah, di sini boleh di screenshot dulu. Gitu. Jadi news itu nggak ada tunggalnya. Kalau dipikirnya S itu karena dia jamak, ya enggak. Masa new kan baru kan kata sifat. Itu sama kayak insufficient tadi. Insufficient itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali dia menerangkan posisinya itu sebagai keterangan. For example, the funds atau kondisi keuangan ya maksudnya, atau dana lebih tepatnya. The funds are insufficient. Nah, itu insufficient boleh berdiri sendiri karena dia memang sudah menerangkan si kata benda funds-nya. Tapi kalau konteksnya dia adalah sebagai frase, maka insufficient itu harus menerangkan kata benda. Karena sejatinya kalau konteks dari kata sifat itu pasti menerangkan kata benda, which is itu kalau frase adjektif dulu baru kata benda. Kalau sebagai berfungsi sebagai keterangan dalam kalimat, maka dia adalah setelah to be, kayak gitu konteksnya, gitu ya. Gitu. Jadi kalau mau dibuat banyak berita jadinya pakai apa? Apakah news aja cukup? Enggak, some news bisa. Kalau information jadi jamak gimana? Some information bisa. Gitu. Jadi some information itu mengarah pada jamak. Gitu. Jadi itu baru bisa memungkinkan. Oke ya. Berarti di sini halaman 2 sudah bisa di screenshot. Sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini saya amati Kak Maria sepertinya belum ada. Jadi ini teman-teman mungkin kalau yang berkenan mau mandiri juga boleh. Some information was deleted or were deleted. Kalau mengarah pada bentuk some information berarti dia pakai were Kak, karena ada some-nya. Jadi karena dia mengarah pada bentuk jamak. Tapi kalau information itu oke. Gitu ya. Alright, berarti di sini halaman 2 beres. Jadi istilahnya itu ibarat kata kayak bentuk dari pembentukan jamak atau tunggalnya, itu jelas. Ke gereja kali, kalau nggak mati listrik. Kalau ke gereja biasanya tetap paginya nonton Kak. Kalau option itu countable, kalau option countable Kak. Option itu countable. Kita sebenarnya ada daftarnya Kak, ada daftarnya. Tak cek dulu ya, tapi nanti aja, nanti tak kasih daftarnya. Kalau equipment jamaknya pakai sama. Irregular countable noun. Nggak ada irregular countable noun setahu saya Kak. Nggak ada. PJSS diwakili Kak Dunu. Oh ya siap. Oke kalau begitu aman. Baik, ini halaman 2 sudah beres ya teman-teman. Saya izin lanjut ke 5 soal tersisa sebelum nanti ke materi sama ada readingnya juga. Reading IELTS insya Allah. Ada readingnya hari ini. Reading IELTS. Jadi nggak banyak. Oke, kita ke 22 dulu ya. Ya, kan tadi kemarin Kak Kak ordinary person kan request. Kalau request mah tak bikin. Kalau nggak request ya nggak tak bikin. Lah, bentar. Ini
Oh iya ding. Sorry. Oke. Baik, di sini di soal nomor 22 ini kan ada soal my brother, along with my cousins, are planning to visit us next week. Nah, di sini kan mengarah pada pembentukan unik ya. Ini kategori unik ini teman-teman. Ini kan ada koma, mohon maaf ini saya pertebal menggunakan warna merah ya. Dan di sini itu kategorinya dia itu hapus, memang dihapus aja ini. Apositif memang statusnya dia. Jadi apositif itu berarti keadaan dia itu hanya menambah informasi saja, tapi tidak merubah jamak tunggalnya subjek utama. Maka otomatis di sini tidak merubah karakterisasi yang harusnya milik cuma my brother only. My brothernya tunggal pula, maka otomatis di sini my brother ini mengarah pada subjek tunggal, maka otomatis di sini nggak boleh dong dijawab sama are, maka ini harusnya is. Apa dia teman-teman? Ingat S teh, ingat S, ya kan? Walaupun dia ngelewatin ada along with my cousins ya, nggak masalah itu, nggak ngaruh. Oke, nomor 23 sekarang. 23 ada, saya dari D-nya dulu biar gampang. Terus di sini ada C. Terus di sini ada B, ini ada A. Alright. Maka yang salah yang mana di sini teman-teman? Di soal nomor 23. Kalau saya suka semeriwing kalau lihat spidol merah, ingat ujian skripsi. Ya maaf ya, tidak bermaksud ini saya. Tidak bermaksud. Nah, itu mandatif juga ya, soal nomor 23. Enggak, bukan mandatif, Kak. Bukan mandatif itu, triggernya beda. Jadi di soal nomor 23 itu lebih mengarah pada pembentukan normal. Malah di sini bentuknya kausatif, Kak. Malahan loh ya. Jadi teacher menyuruh siswa untuk mengumpulkan tugas-tugas mereka sebelum Jumat harusnya. Gitu. Kalau di sini kasusnya pakai comes itu nggak perlu, karena lagian ini juga nggak paralel. Karena apa? Karena kata kerjanya pakai as, yang mana di sini menggunakan simple past, kan begitu. Jadi otomatis di sini kalau pakai present ya tambah nggak cocok kayak gitu. Jadi di sini tuh keberadaan comes malah justru dihilangkan saja. Jadi di sini hapus gitu aja ya. Di sini hapus. Ini kalau di sini apositif ya teman-teman. Di sini disikiranya nanti hapus beneran. Itu tak singkat hapus karena memang harus dihapus gitu kan. Nah, di sini as di sini adalah kausatif justru. Jadi di sini malah bukan subjunctif. Lah bedanya apa? Nggak ada that-nya. Kalau mau ada subjunctif, itu berarti the teacher asks that the students submit. Nah, itu baru cocok. Ya, di sini itu kausatif malahan. Kausatif. Jadi bedanya ada that-nya atau enggak. Strukturnya juga beda. Ini SPO. Kalau di mandatif SP, that, SPO. Nah, itu. Atau SPC juga boleh. Jadi mohon maaf, kalau sentence construction much better teman-teman juga menguasai, karena kalau saya di kelas itu memberitahukan kalau ada 5 dasar yang harus dikuatkan oleh teman-teman semuanya. Pertama, part of speech. 2, part of sentence. Kemudian yang ketiga, tenses. Terus yang keempat itu ada subject verb agreement. Kelima ada parallel structure. Jadi ada 5. Jadi kalau teman-teman bisa menguasai ini, sebenarnya kalau tenses yang nomor 3 ini bisa ditaruh di nomor 5 nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah tahu part of speech dulu, part of sentence, ada subject verb agreement, ada parallel structure, baru tenses. Jadi tenses ditaruh di terakhir nggak apa-apa. Gitu. Oke, yang salah berarti yang mana tadi? Yang salah yang D. Gitu ya. Oke, kalau mandatif itu selalu diikuti to sub, berarti hilangkan tunya ya, sir. Iya, kalau mandatif iya, tapi polanya tolong di ini ya teman-teman ya, dipastikan sesuai, karena tadi yang saya bilang SPO itu berarti kausatif, tapi kalau SP, Z, SP itu berarti kausatif. Subjunctif. SPO kausatif, SP, Z, SP mandatif gitu. Jadi ada beberapa kasus yang perlu ditekankan di sini ya. Ini yang D, terus ini yang C, ini yang B, ini yang A. Oke. Soal nomor 24 jelas, karena di sini mengarah pada a lot of.
Apa? Itu ambilin baygon sini Mas, keluar bentar. Nah, Jadi objeknya jamak. Di sini adalah OJ, objek jamak ya, objeknya jamak. Terakhir di soal error, nah, a lot of bisa countable, bisa countable, uncountable bisa, a lot of itu bisa keduanya kak. Ini ada D, ini ada C, ini ada B, sorry di sini head. Kalau yang A very tired. Okay. Nah di sini, nah ini Kak Tri Prasetyo masih di sini nggak ya? Kalau Kak Tri masih di sini, ini kemarin yang sering banget ditanyain sama Kak Tri Prasetyo. Jadi apakah Hartley itu boleh? Hartley itu boleh, tapi nggak ditaruh di sini. Nggak bisa. Jadi kalau Hartley itu dituliskan sama Kak Duno di sini, hampir tidak pernah. Loh, kalau di sini dia itu capek karena dia hampir tidak pernah kerja. Jadinya gimana? Jadi kan nggak masuk gitu ya. Jadi kalau mau dimaksud dengan kerja keras, maka tidak bisa pakai hardly, pakainya hard saja. Jadi ini nggak bisa, ini diganti hard aja, menerangkan si worknya gitu. Jadi konsepnya di sini menerangkan si work gitu, dan di sini berlaku sebagai adverb karena dia menerangkan keterangan cara bekerjanya kan begitu. Jadi ini begini, menerangkan kerja, menerangkan kerjanya. Jadi otomatis yang salah adalah yang ini. Kalau hardly tadi sama dengan gitu ya, hardly itu sama dengan hampir tidak. Nah, hampir tidak, hampir tidak pernah juga boleh, hampir tidak juga nggak masalah. Jadi gitu. Jadi hampir tidak. Jadi bukan dengan keras ya, bukan. Jadi di sini hard di sini adalah dengan keras. Nah, baru di sini cocok. Kerja dengan keras. Alright, berarti di sini sampai 25 beres, teman-teman boleh screenshot dulu di halaman ketiga sebelum kita lanjut ke writingnya, dan juga ada rumpun countable sama uncountable, dan insya Allah tak kasih materinya juga. Jadi hari ini ada tambahan materi sama IELTS reading. Nah, jadi kebetulan stok IELTS reading saya ada, karena untuk yang hardly ever hampir tidak pernah, betul, hardly ever baru hampir tidak pernah. Nah oke, jadi kita di halaman 3 sudah beres, maka saya izin lanjut ke reading ya, reading IELTS. Jadi kalau reading IELTS itu karena saya bikinnya ini yang pendek ya, jadi maksudnya nggak yang panjang. Jadi ini insya Allah sekali baca bisalah untuk yang IELTS-nya. Ini halaman 3 sudah beres ya teman-teman, saya izin ke soal reading. Nah jadi kalau reading nggak terlalu banyak. Giliran IELTS reading mah kabur semau. Ya di sini nggak terlalu panjang, cuma satu halaman aja teman-teman untuk yang readingnya. Ya ini kalau dibandingkan dengan real aslinya ini pendek loh. Ini pendek ini. Kalau yang IELTS beneran mah bisa 2 halaman soalnya. Jadi nggak panjang ini. Oke, mohon maaf, ini teman-teman overview dulu aja. Kenapa kok saya bilang overview? Karena ada instruksinya. Jadi mohon maaf, IELTS itu kuncinya ada di instruksi justru, bukan pada teksnya. Hati-hati, karena sebagian besar, terutama di listeningnya yang super tricky, itu justru bukan karena cara jawabnya kita udah bener atau belum, tapi mengarah pada instruksinya udah bener atau belum. Nah gitu. Gini nggak panjang, panjangnya gimana? 2 halaman kak, 2 halaman kalau IELTS. Ada yang 3 halaman kalau nggak salah. Waktu itu saya pernah ini sehalaman, terus balik lagi ada, ini ada. Jadi berapa? 2,5 lah, 2,5 halaman. 2,5 halaman itu kalau IELTS reading. Nah, sorry, di sini instruksinya saya cek ini dulu ya. Ini adalah matching kategoris. Berarti ini sebenarnya materinya gampang. Cara ngerjainnya gampang sebenarnya. Baca teks berikut dan jawablah pertanyaan di bawahnya. Soalnya ada di baliknya. Anda akan mencocokkan informasi atau fitur yang disebutkan dalam teks dengan kategori yang benar. Nah ini saya kasih ini ya, saya kasih acuannya dulu teman-teman.
ini di screenshot dulu. Nah, kalau sudah, nanti saya masuk kategorinya dulu. Kenapa? Karena mainnya adalah kategori, matching kategori. Berarti kalau matching kategori, nanti itu akan ada yang namanya heading. Nah, heading itu nanti akan disesuaikan. Heading itu masuk di, contoh ini kan ada 3 paragraf. Taruhlah di sini itu heading 1, heading 2, heading 3. Nah, gitu ya. Jadi dengan konteks yang sesuai. Nah, ini udah ya, ini halaman 9 tulisannya. Terus saya geser dulu. Nah, pertanyaannya kita cocokkan dulu. Cocokkan setiap fitur atau pencapaian dengan era AI yang relevan yang disebutkan dalam teks. Nah, di sini ada A, B, C. Ini yang saya sebut dengan subheading. Anda mungkin perlu menggunakan beberapa huruf lebih dari sekali. Oke, berarti di sini ini pencapaiannya. Jadi cara jawabnya adalah nomor 1 ini nanti dijodohkan dengan yang mana? Oh, dengan yang A, for example. Bisa jadi. Bisa A. Berarti di sini kan ada beberapa huruf lebih dari sekali, bisa jadi A B C A B. Nah, itu bisa jadi. Jadi 2 kali A, 2 kali B bisa, atau 2 kali C bisa. Jadi konteksnya seperti itu. Maka di sini kita cek dulu. Era AI itu yang pertama dari tahun 1950 sampai 1970. Ini adalah foundation era atau era yang paling awal. Terus kemudian 1980 sampai early 2000-an. Ini resurgence. Wah, ini udah kayak judul film ya. Terus kemudian yang C adalah modern AI era 2010 sampai present. Oke, maaf, saya belum mengizinkan untuk mendisplay dari soalnya dulu. Kenapa? Teman-teman fokus biar ke soalnya dulu. Oke. Ini headingnya udah, terus pencapaiannya birth of term artificial intelligence, berarti kelahiran dari AI ini. Nah, nalarnya ini gampang ini, nalarnya udah bisa main ini. Terus kemudian yang kedua, development of expert system, udah gampang juga ini penalaran. Kalau teman-teman sudah tahu jawabannya yakin yang mana, bisa coba. Terus kemudian yang ketiga, maaf teman-teman, much better teman-teman nulis nomor sama abjadnya, contoh 1A, 2B, 3C, contoh nih, supaya gampang gitu ya. Kalau saya A aja nanti takutnya saya mispersepsi kayak Kak Akbar ini contoh. Nah, terus di sini ada breakthrough in natural language processing, sama Deep Blue defeats ini. Jadi ada kata kuncinya sendiri. Ini adalah kelahiran dari AI, terus kemudian ada development of expert system, ada breakthrough atau terobosan di natural language processing. Yang nomor 4 ada Deep Blue, kata kuncinya defeat Gary Kasparov in chess. Terus kemudian fokus in symbol AI sama explicit rule. Berarti kata kuncinya udah ada yang ini. Nah, mostly teman-teman bisa jawab 1A. Oke, kita buktikan sekarang. Berarti kalau yang kita ngikut tahunnya 1950 sama 1970, berarti benar itu ada di foundation era, itu ada di paragraf 1. Oke. Terus tadi ada resurgence era, itu ada di 1980 sampai di sini. Terus di sini modern era ada di paragraf ketiga. Oke, baik. Jadi tadi satu teman-teman udah dapat ya. Pertama adalah kelahiran AI. Berarti di sini jelas mengarah pada often refers to foundation era. Foundation kan memang awal-awal ya. Dan di sini juga disebutkan kalau ada and the birth of artificial intelligence. Berarti benar 1A. Nanti kita recap ya. Kita recap. 1A, oke. Terus nomor 2 nih teman-teman. 2 tadi ada soalnya development of expert system. Ada kata kunci expert system. Oke. Nah, kebetulan ketemu langsung di sini expert system. Benar, ada di resurgence era. Baik. Udah ketemu nih. Terus kita lanjut sekarang. Nomor 3 tadi apa? Breakthrough in natural language processing. Berarti ada terobosan di natural language processing atau processing bahasa yang natural. Oke, kita lihat dulu tuh processingnya. Ada kata-kata naturalnya nggak? Jadi ada istilah natural gitu ya. Jadi ada yang mana nih nomor 3? Di baris yang mana? Gitu kan. Jadi kalau teman-teman ngelihat tadi ada kata kunci natural language
processing. Nah gitu. Nah nomor 3 ini rata-rata teman-teman bilangnya yang C, paragraf ketiga baris keberapa? Otomatis dihitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah benar, di sini ada natural language processing dan di situ ada berkaitan dengan modern era. Oke, berarti 1A, 2B, 3C cocok. Berarti barisnya baris ke-6 sampai ke-7 di paragraf ketiga ya. Oke, berarti ini dapat. Oke, ke soal nomor 4. Tadi di soal nomor 4 ada Deep Blue, defeat Garry Kasparov in chess. Oke, ada kata-kata Deep Blue, terus kemudian ada Garry Kasparov. Oke, berarti di sini nomor 4 yang mana? Jelas, di sini ada Deep Blue victory over chess dari si Grandmaster Garry Kasparov. Ini kalau teman-teman pernah lihat, ini kalau nggak salah robot yang pertama kali ngalahin orang main chess. Literal robot. Walaupun dulu sebelumnya di era itu ada yang main kayak Benjamin Franklin juga ada, kalah sama robot katanya juga sama ada. Jadi bentuknya juga sama. Nah, di sini untuk yang jawaban nomor 4. Terus soal nomor 5 ada focus on symbol AI sama explicit rule. Nah, jadi kata kuncinya ada explicit sama simbol AI. Berarti di situ ada di mana? Di soal nomor 5 tadi. Nah, wih panjang. Ini ganti akun nih Kang Ganteng nih. Nomor 7B, nggak ada nomor 7 Kak. Nomor 7 nggak ada. Jadi di sini tuh tadi nomor 5 adalah berkaitan dengan AI symbol. Nah, di sini ada focus on AI symbol, terus kemudian ada human recognizing sama nih explicit rule. Nah, jadi explicit rule berarti di sini ada di paragraf 1 atau lebih tepatnya nomor 5. Nah, nomor 5 itu yang A. Nah, berarti kita salin sekarang. Kita salin. Tadi di sini nomor 1, ini nomor 5, terus ini nomor 2, ini nomor 4, terus ini nomor 3. Kan begitu. Nah, otomatis di sini kita pindahin. Ini ada di A, ya kan? Terus ini B, ini C, ini B, ini A. Nah, begitu. Kok gini kok cepet? Nah kan saya udah bilang, walaupun teksnya panjang, ngerjainnya cepet. Readingnya ayat itu sebenarnya fokusnya pada beberapa hal. Jadi ini kalau kategori ini ya namanya kan matching kategori ya. Kalau matching kategori itu sebenarnya ada di kan kalau IELTS itu mainnya di section ya. Kalau section itu berarti ada di section 1 kalau yang gampang. Section 1 atau section 2. Ya nanti kalau kapan-kapan teman-teman mau coba yang section 3, section 4 lah ayo kita mah gitu. Bukannya IELTS itu ada true false not given juga ada juga kayak gitu Kak. Jenisnya banyak soalnya kalau IELTS itu ada pilihan ganda, ada true false not given, ada matching kategoris, ada matching heading, ada saking banyaknya Kak kalau TOEFL IELTS itu gitu. Udah selesai Kak si Pramono, readingnya udah selesai. Ayo sir section 3-4. Yo nggak sekarang, saya belum bikin soalnya. Seperti ini jawabannya. Ini kalau section 1, section 2 ini memungkinkan ini. Section 1, section 2 itu kurang lebih 20 soal. Kalau section 1 10 soal, section 2A 10 soal gitu. Kalau soal-soal tes percakapan ada nggak? Enggak, kalau IELTS nggak ada Kak. Jadi nggak ada soal-soal percakapan kalau di IELTS itu. Nggak ada. Susahan reading IELTS atau TOEFL Kak? Tergantung. Kalau saya bikinnya itu kalau buat Smart Skill itu biasanya versi light semua ya, TOEFL light, IELTS light. Jadi memang belum yang real. Kalau yang real, waduh. Saya sebenarnya boleh nggak sih sebenarnya kita ngambil sumber yang tersedia di internet gitu. Saya itu kalau reading kan itu kan otomatis kan bahan bacaan panjang. Kalau yang pendek-pendek kayak structure itu kan pendek-pendek. Jadi analisanya cepat. Kalau reading kan agak panjang. Jadi saya takutnya itu kalau itu kena royalti gitu sih lebih tepatnya, karena mereka kan punya ini sendiri-sendiri gitu. Takut saya sih gitu. Kalau boleh mah ya ayo gitu. Nah di sini udah selesai untuk readingnya. Nah oh iya saya mau kasih materi yang tadi ditanyain terkait sama pertanyaannya dari Kak ini ya apa namanya
ordinary percent. Nah, benar. Ini ada. Sir, mau yang bacaan udah di highlight, boleh? Ini halaman 1 dulu Kak. Kalau mau screenshot yang ini soalnya dulu kita kasih sebelum kita nanti ke materi. Nah, itu di halaman 1 di screenshot dulu. Nah, terus di sini halaman 2. Nah, ini halaman 2. Ini halaman 2-nya. Nah, ini halaman 2. Untuk halaman 2 di soal tadi pas kita bahas. Terus ada juga halaman 3 di sini. Nah, ini halaman 3-nya. Lagi Sir besok. Kalau besok saya cek dulu deh. Saya punya soal lain enggak? Kalau ada ya tak kasih. Kalau enggak ya seadanya ya teman-teman ya. Oke, ini halaman 3. Kalau sudah kita ke halaman 4. Nah, ini halaman 4. Ini halaman reading maksudnya. Nah, oke. Ini yang ditanyain sama Kak Intan tadi ya. Kak Intan ini yang sudah di highlight sama nomornya ada Kak. Ini tadi ya. Sir, ini ilmunya mahal banget loh kalau ambil kelas IELTS atau TOEFL. Iya sih Kak emang. Tapi itulah kenapa kita bikinnya yang light. Jadi kalau yang versinya lebih advance ya kita keep dulu karena memang itu punya ya orang lain kan belum sampai di level itu Kak. Kita juga berusaha untuk menghargai beberapa teman-teman yang lain mungkin yang memang ada di level mungkin jatuhnya private dan lain sebagainya. Saya hanya memperkenalkan versi yang sederhana saja. Yang versi deep itu berarti memang saya arahkan untuk teman-teman bisa ambil lebih khusus aja gitu. Jadi kalau di sini kita versinya yang light aja. Jadi itulah kenapa soalnya kok gampangan gitu ya emang gampang. Kalau yang susah-susah saya nggak berani karena masalah ya yang banyak dipertimbangkan lah ya gitu. Ini direkam lalu diupload boleh nggak? Kena royalti nggak dari Smart Skill? Wah, itu soalnya kalau tim kebijakan kita ada sendiri Kak. Kalau saya pribadi selama itu bermanfaat sebenarnya nggak masalah. Tapi kan kalau kita kan ada juga ada legalnya, maksudnya ada tim yang khusus bagian itu. Jadi kalau saya nggak bisa mutusi. Tapi sebelumnya juga ada kok banyak yang kayak gitu juga. Ini halaman 10 yang di soal. Nah, kalau soal susah nanti pada kabur Sir. Nah, itu bisa jadi juga. Pertimbangannya sebenarnya banyak teman-teman. Jadi banyak sekali. Have a nice day Kak Evelyn. Hati-hati ya. Terima kasih sudah mampir. Ya, ini materi. Nah, tadi Kak, ordinary percent ini adalah materi dari countable versus uncountable. Jadi ini jenisnya sudah kebetulan sudah saya berikan, tapi bentuknya quantifiernya. Kalau di sini quantifier itu semacam kayak jumlah atau ukuran, measure dibilang kayak banyak sedikit kayak gitu ya. Ini contoh kalimatnya juga ada. Nah, ini untuk yang halaman 1 untuk di materi. Iya, tadi ada di grup tele, nanti kan share. Iya, insya Allah di sini nanti kita akan ada di grup tele juga insya Allah. Great deal dan lain sebagainya. Ini ada beberapa. Ini contoh halaman 1, ini halaman 2. Nah, ada most, ada all, enough dan sebagainya. Loh, Sir lah, kata-katanya yang mana? Ya, nanti. Guys, nanti ada yang upload di grup kah? Ada Kak, insya Allah ada. Nah, ini Kak Bunga di taman loh, long time no see ya. Ini halaman 2. Nah, di sini a number sama the number. Kalau ditanya loh, Sir, the number itu countable? Tergantung Kak. Tergantung apa yang ngikutin sebenarnya itu. Gitu. Involving grupnya Sir. Kalau di bio bisa, cek di bio Kak. Kalau nggak ada, nanti saya arahin. Gitu ya. Ini yang halaman 2. Nah, baru ini Kak.
Ini kategorinya daftar uncountable sama uncountable noun-nya. Baru di sini ada makanan, minuman yang lain, ada pekerjaan dan sekolah, ada hobi dan aktivitas, ada alam dan cuaca gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa cek and recheck di sini ya. Jadi kalau link di bio bisa join di sana boleh Kak. Kalau enggak cari aja nama kita, nama akun kita di TikTok sama persis @smartsil.inggris, cari aja di aplikasi tele. Nah, yang gambar kotak surat gitu loh, tele. Saya nggak sebutin utuh namanya, nanti kena masalah nih. Ini untuk yang halaman 3. Jadi ada daftar-daftarnya. Jadi di situ countable uncountable-nya juga udah ada. Ini tulisannya countable ya, bisa dihitung. Nah, terus yang di sini yang uncountable. Jadi contohnya ini uncountable contohnya di sini, uncountable contohnya di sini. Nah, kayak gitu. Nah, terus saya izin lanjut ke soal berikutnya. Ke halaman berikutnya maksudnya. Kalau jadi marpot saya pilih marpot. Enggak, jangan. Soalnya parpol bisa merubah banyak karakter orang. Meat itu masuk kemana, Sir? Daging maksudnya. Kalau daging itu masuknya uncountable, Kak. Karena dia itu ukurannya pakai kilogram kan. Gram, kilogram, dan lain sebagainya. Jadi itu daging kategorinya. Jadi ada kategori daging itu uncountable. Karena dia pakainya satuan ukur. Jadi gampangnya bedain countable sama uncountable itu apakah bisa dihitung bijian atau enggak. Nah, kayak gitu. Jadi as long as apa namanya, dia itu bisa dihitung satu botol kalau botol ada isinya itu jadi uncountable. Pulpen gitu, satu pulpen, dua pulpen, dan sebagainya. Tidak bisa dibilang, Sir. Tidak bisa dibilang. Tidak bisa dibilang. Maksudnya gimana? Ini halaman 4 ya. Kak mau join tele juga gimana? Kalau bisa link di bio, bisa pakai link di bio, Kak. Kalau apa namanya, kalau tidak bisa, kalau sudah punya aplikasi tele, terus cari aja @smartskill.inggris kayak gitu, Kak. Cari aja di situ. Ini Kak Duno yang halaman 3 ya. Ini halaman 3-nya. Terus ini ada yang tanya, kalau daun Kak, kalau daun countable kan bisa dihitung Kak, 1 daun, 2 daun, 3 daun, bisa kan? Nah, gampangnya itu kayak gitu. Selama dia bisa dihitung 1 daun, 2 daun, bisa. Kan setahu saya ya, selama dia tidak diekstrak dalam bentuk minuman, itu berarti dia countable. Kalau daun loh, kalau daun. Yang keempat, Sar tadi, oke. Bentar ya, ini 3 dulu. Tadi Kak Duno request 3 dulu soalnya. Nanti habis ini baru keempat. Jadi konteksnya tuh seperti itu. Ini halaman 3, halaman 4-nya di sini. Ini halaman 4-nya Kak, kecebong ya. Nah ini Kak, kecebong halaman 4. Baik, jadi di sini sudah selesai. Lembaga kursus bisa gulung tikar nih kalau adalah. Ya, padahal saya juga kerjanya di lembaga bahasa juga. Jadi sebenarnya kita itu berusaha untuk memberikan yang versi light-nya saja. Kalau versi advance itu tetap kita arahin untuk mengarah ke lembaga kursus ya. Jadi kita itu cuma ngajarin service-nya saja. Kalau mau deep analysis jelas ke lembaga bahasanya saja. Karena kita memang hanya memperkenalkan bentuk yang paling dasar saja. Jadi tidak ke situ. Kenapa furniture masuk uncountable, Sir? Gampang nggak? Kalau kita ngomongin furniture itu kan jenisnya banyak Kak. Kalau kita ngomong kita ke toko furniture ya, Pak beli furniture, kan nggak mungkin kita beli furniture, belinya harus spesifik dong, meja, kursi. Nah, karena justru bentuk furniture itu bentuknya banyak, maka dihitung uncountable. Tahu maksudnya? Jadi ibarat kata ini meja, ini kursi. Kalau satu kesatuan mereka adalah furniture. Tapi kalau kita pisah kan berfungsi sebagai countable. Jadi kenapa kok furniture itu menjadi satu kesatuan? Ya karena dibilang furniture. Nah, Pak beli furniture. Nah, baru dicacah apa aja. Kan begitu. Nah, jadi gampangnya kayak gitu. Jadi kan nggak bisa kita, Pak beli satu furniture. Gimana dong maksudnya beli satu furniture? Kita harus ada ukurannya kan. Pak beli satu set furniture dapur. Nah itu baru countable. Karena apa? Kitchen set jatuhnya. Nah jadi konteksnya itu seperti itu. Jadi furniture itu tidak mungkin dihitung sebagai countable karena dia mewakili banyak. Begitu.
Nah, jadi konteksnya seperti itu. Sama halnya dengan air. Kenapa kok air itu tidak bisa dihitung sebagai countable? Kan bisa pakai alat ukur. Ya karena air itu dalam satu tetes mewakili beberapa tetes. Iya kan? Furniture juga gitu. Kalau kita ngomongnya adalah satu set furniture, berarti itu mengarah pada set yang mana? Set living room, set dapur, atau set yang mana? Jadi konsepnya seperti itu. Sama. Jadi air, furniture, equipment itu adalah bentuk yang sangat general, jadi belum spesifik, maka dia masuk kategori uncountable karena itu gitu ya. Jadi teman-teman, kenapa kok kategorinya jadi uncountable? Karena itu. Uang juga uncountable sama. Loh, Sir, uang bukannya bisa dihitung? Enggak, uang itu nggak bisa dihitung. Yakin 5.000 sekarang sama 5 tahun yang akan datang 5.000 masih akan sama nominal tukaran uangnya? Belum tentu. Saya 5.000 dulu, wah SD, luar biasa, udah kayak orang kaya saya 5.000. Walaupun dulu Tamiya udah 10.000 sih. Jadi konteksnya 5.000 itu kalau jajan udah banyak dulu, beda soalnya. Jadi nilai tukarnya beda. Ini yang halaman 1 saya ulang ya. Ini halaman 1 udah. Terus ini yang halaman 2. Nah, oke, halaman 2 sudah, kita ke halaman 3. Nah, sambil closing juga nih teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bersama live streaming kita di pagi hari ini. Kebetulan di hari ini adalah Minggu tanggal 21 September 2025. Live streaming kita sudah berakhir dan kita ada di sesi screenshot. Terima kasih buat teman-teman atas atensinya, baik itu tap-tap, baik itu nyimak, baik itu follow, share yang lain, komen, feedback, ataupun juga kasih gift. I do appreciate what you have done. Thank you so much for that. Insya Allah kita ketemu lagi di live streamingnya Smart Skill di next meeting. Saya doakan yang terbaik supaya teman-teman semuanya dilimpahkan keberkahan rezeki, kelancaran rezeki, kesehatan dalam bentuk fisik, finansial maupun mental, dan juga kebaikan selalu menaungi teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, stay happy, stay healthy, stay safe, always